Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Melanjutkan bagian kedua, video kedua dari bab yang kedua, yaitu metode penyelesaian SPLTV. Setelah sebelumnya kita mengenal apa itu SPLTV ya, dan mereview tentang cara penyelesaian dari SPLDV, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metode penyelesaian SPLTV. Seperti apa? Kita lanjutkan. Yang pertama metodenya sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu ada metode substitusi, eliminasi, gabungan, dan yang terakhir adalah determinan. Kita lanjutkan. Metode substitusi, misal ada sebuah soal seperti ini ya. Yang pertama, X min 2Y plus Z sama dengan 6. Yang kedua adalah 3X plus Y dikurangi 2Z sama dengan 4. Dan yang ketiga, 7X dikurangi 6Y dikurangi Z sama dengan 10. Kita akan coba kerjakan dengan metode substitusi. Nah, ini saya kasih nama dulu ya. Tadi yang pertama itu sebagai persamaan pertama, 2 dan ketiga. Nanti ketika saya mengambil persamaan itu, maka merujuknya dengan nomor persamaannya agar lebih mudah. Nah, yang pertama, pilihlah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan dengan X, Y, Z dalam dua variabel yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita letakkan satu variabel di sebelah kiri dan sisanya ke sebelah kanan. Kita cari yang paling sederhana. Yang paling sederhana adalah ketika koefisiennya 1 atau dia hurufnya berdiri sendiri, nggak ketempelan angka seperti itu. Maka pada bagian ini saya ambil persamaan yang pertama ya, yaitu X kurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6. Terus saya rubah ya. Y dan Z-nya saya pindah ke ruas sebelah kanan, maka menjadi X sama dengan 6 min 2Y jadi plus 2Y tambah Z kurangi Z seperti itu. Nah, ini bentuknya. Nah, ini nanti akan kita pakai pada bagian berikutnya seperti itu. Jadi diingat-ingat ya. Nah, yang kedua, substitusikan persamaan yang diperoleh dari langkah 1, berarti yang X sama dengan tadi, ke kedua persamaan lainnya, sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini persamaan yang kedua saya ambil, yaitu 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. Nah, di sini X-nya berubah ya. Berubah ya ini. Ya. X-nya yang tadi sudah kita hitung, yaitu sama dengan 6 plus 2Y kurangi Z, maka di sini X-nya saya rubah menjadi 3 kali kurung buka 6 plus 2Y kurangi Z plus Y min 2Z sama dengan 4. Habis itu kita hitung, kurungnya kita buka 18, yaitu 3 kali 6, 3 kali 2, 6, 3 kali min 1 jadinya min 3 plus Y plus min 4Z. Nah, hitung ya yang sama, 6Y ditambah Y jadi 7Y, min 3Z min 2Z menjadi min 5Z, 18-nya pindah ke ruas sebelah kanan jadi min 18 ya, 4 dikurangi 18 hasilnya yaitu negatif 14. Kita namai sebagai persamaan yang keempat. Berikutnya kita ambil persamaan yang ketiga, kita lakukan yang sama ya. Ya, sama. X-nya kita ganti, terus perhitungannya 42, 14, min 7, kita sederhanakan, 14 kurangi 6 jadi 14Y dikurangi 6Y jadi 8Y, min 7Z, min Z menjadi min 8Z, 42 pindah ruas jadi min 42 tambah 10 jadi min 32. Ini sederhanakan ya. Y min Z sama dengan min 4. Ini saya beri nama persamaan yang kelima. Yang keempat ini, yang kelima ini. Ya, sudah menjadi 2 ya variabelnya ya. Maka kita selesaikan dengan metode substitusi. Nah, udah. Kita masih menggunakan substitusi ya. Y min Z sama dengan min 4. Maka kita rubah menjadi Y sama dengan Z min 4. Seperti itu. Bisa juga ditulis min 4 plus Z. Seperti itu. Nah, terus yang keempat seperti ini.
Z-nya kita substitusikan ya, Y sama dengannya. Y sama dengan Z min 4 kita substitusikan. Maka menjadi 7 kurung buka Z min 4 min 5Z sama dengan min 15. Kita hitung. Sehingga kita mendapatkan nilai Z sama dengan 7. Setelah itu kita ambil lagi dari tadi hasilnya ya ini. Y min Z sama dengan min 4 dengan Z-nya 7, maka menjadi Y-nya sama dengan 3. Z7, Y3-nya tinggal kita substitusikan nilai-nilai dua variabel pada langkah ketiga ke dalam satu persamaan semula ya. Jadi kita kembalikan pada persamaan semula. Tadi kita dapat Y-nya 3, Z-nya 7, kita ambil di persamaan 1, yaitu X min 2Y plus Z sama dengan 6. Nah, kita memperoleh nilai X sama dengan 5, sehingga himpunan penyelesaiannya tinggal kita tulis secara berurutan, X-nya, Y-nya, dan Z-nya. Maka 5, 3, dan 7. Berikutnya, kalau metode eliminasi, ya. Soalnya saya masih ambil ini, soal yang lain seperti itu. Yang pertama, eliminasikan salah satu variabel, sehingga diperoleh SPL DV. Nah, saya ambil persamaan yang 1 dan 2 ya. Bagian yang sama yaitu Z saya eliminasikan. Maka menjadi, ini kurangkan ya, 2 kurangi 1 menjadi X. 2X kurangi X menjadi X min Y min 3Y menjadi 2Y. Jadi dikurangi negatif artinya ditambah ya. Terus 6 dikurangi negatif 2 artinya ditambah juga 8. Kita dapat lagi ini sebagai persamaan yang ketiga. Berikutnya yang kedua dan yang ketiga maksudnya ini 4 ya. Mohon maaf tadi salah penamaannya. Kita eliminasikan sama Z-nya. Jadi di sini kita mengeliminasikan pada variabel yang sama. Kalau yang bagian pertama yang dieliminasikan adalah X misalkan, maka bagian berikutnya X juga yang harus kita hilangkan. Kalau diambil Y yang mau kita hilangkan, maka bagian kedua sama, Y kita hilangkan. Nah, di sini pada soal ini saya mengeliminasi Z, maka yang dari persamaan 1, 2 saya hilangkan Z-nya, maka dari persamaan 2, 3 pun sama saya hilangkan Z-nya, sehingga nanti diperoleh persamaan linear dua variabel. Ini maksudnya 5 ya. Kita dapat X plus 2Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 1. Nah, dapat SPLDV dan kita eliminasikan. Ya. Jadi persamaan ini ya kan kita mau mengeliminasi X-nya, maka dikalikan 2 bagian pertama menjadi 2X plus 4Y sama dengan 16. Bagian kedua kali 1 berarti tetap. Kurangkan, hilang 2X-nya, maka menjadi dikurangi negatif jadinya plus ya 5Y. 16 kurangi 1, 5, maka Y-nya 3. Berikutnya kita ambil sama. Kali ini yang akan kita hilangkan adalah variabel Y. Ya. Ini. Kenapa di sini dijumlah? Karena tanda operasionalnya beda ya. Kalau ini yang akan kita hilangkan sama ya. Di sini sama-sama positif, maka pengurangan. Kalau tandanya beda, maka dijumlah. Kalau negatif dengan negatif juga sama dijumlah. Intinya, kalau tanda operasi hitungnya itu sama, maka dikurangkan. Kalau tanda operasinya berbeda, maka dijumlah seperti itu. Nah, lanjut hasilnya. X plus 4X menjadi 5X, 8 tambah 2, 10. Maka nilai X sama dengan 2. X dapat. Nah, kita konsisten ya, kita menggunakan cara eliminasi, maka kita eliminasikan lagi. Berikutnya adalah variabel Z yang akan kita hilangkan. Nah, di sini karena kita eliminasikan X menjadi 5Y min 5Z. Lanjut. Sama, saya ambil 23. Karena X-nya sudah sama, maka langsung dihilangkan. Maka menjadi 5Y plus min 5Y plus 2Z sama dengan min 5. Berikutnya, kita ambil
yang tadi 5x min z 5y min z sama dengan 10 dan min 5y plus 2z sama dengan min 5. Karena variabelnya apa? Koefisien ini di sini sudah sama ya, sudah sama 5 dan min 5, maka tandanya beda berarti dijumlahkan. Kita mendapatkan min 1 tambah 2 adalah z, 10 tambah min 5, 5. Jadi kita sudah dapat semua, tinggal kita himpun x, y, dan z-nya yaitu 2, 3, dan 5. Nah, itu tadi untuk metode eliminasi. Berikutnya kalau gabungan, ya berarti kita gabungkan antara eliminasi dan substitusi. Nah, buat soal lagi. Kita eliminasikan salah satunya. Di sini yang sama adalah z, maka langsung saya eliminasikan menjadi 2x, menjadi x plus 2y sama dengan 8. Bagian yang kedua, bisa harusnya 4 ya, dieliminasikan. Tandanya berbeda, maka kita tandanya apa? Jumlah ya. Menjadi 2x min y sama dengan 1. Ini harusnya 4 dan 5, tapi nah, berikutnya dari dua penyederhanaan yang kita peroleh, kita masih eliminasikan. Samakan koefisien pada salah satunya. Di sini x yang saya samakan. Hilang, tinggal 5y sama dengan 15, y sama dengan 3. Berikutnya kita substitusikan kali ini. Nah, kita eliminasikan lagi, mohon maaf. Nah, yang sama, y-nya tandanya beda, maka kita jumlahkan hingga 5x sama dengan 10, x-nya sama dengan 2. Ya, kita substitusikan langsung ya dari yang sudah kita dapat tadi ke dalam persamaan yang pertama, sehingga kita memperoleh nilai z sama dengan 5. Berikutnya tinggal tulis ya seperti itu. Nah, yang baru di sini adalah metode determinan seperti itu ya. Kita akan bahas secara mendetail dan pelan-pelan. Ubah persamaannya dulu menjadi matriks. Apa itu matriks ya? Kita belum kenal gitu kan. Nah, maka dari itu matriks itu untuk membuat sistem persamaan itu menjadi matriks, kita ambil angkanya saja ya. Jadi sementara x, y, dan z-nya itu kita pisahkan di tempat tersendiri, nanti angkanya kita taruh di tempat yang lain seperti itu. Nah, maksudnya begini ya. Jadi pada bagian ini kita ambil angkanya saja. 2 min 1, 1 itu dari yang pertama yaitu 2. Terus y-nya di sini min 1. Z-nya di sini 1. Nah, persamaan yang kedua yaitu 1 min 3 dan 1. 1 min 3, 1. Dan yang terakhir 1, 2, dan min 1. Seperti ini. Nah, ruas kanannya sama ditulis. X, Y-nya ditaruh di tempat terpisah, disusun secara tegak. Seperti itu. Nah, ini namanya matriks. Nanti akan dibahas lebih jauh pada materi matematika wajib kelas 11. Seperti itu ya. Nah, ini sebagai perkenalan saja. Berikutnya cari determinannya. Apa itu determinan? Determinan sederhananya adalah satu bentuk apa ya? Ya determinan namanya. Kita hitung aja lah untuk lebih jelasnya. Determinan simbolnya D gitu ya. Nah, berubah jadi apa seperti itu. Nah, ini di sini itu kita ambil dari tanda kurung yang pertama ya. Jadi 2 min 1 1 ini, 1 min 3 1 baris kedua ini, 1 2 min 1 ini. Nah, yang kedua di ini ya kan, itu kita ambil secara kolom tegak berarti ya. Yang pertama dan yang kedua. 2 1 1 di sini. Terus kita tulis lagi min 1, min 3, 2 kita tulis di sebelahnya. Nah, ini yang namanya kita menghitung determinan. Yuk kita lanjutkan. Nah, apa itu? Itu adalah kita lakukan perkalian ya. 2 dikali min 3 dikali min 1. Ini sebagai bukan mengeliminir ya, berbeda adalah dikalikan. Nah, terus jadi dikalikan secara diagonal ya. Berikutnya yang kedua adalah mulai dari yang bagian atas tengah serong ke kanan bawah seperti itu. Berikutnya yang ketiga adalah
kolom ketiga namanya. Jadi baris paling atas di yang paling kanan ini kita kalikan secara menyerong. Setelah itu ya, di sini perkaliannya ya. 2 min 3 min 1 ini. 2 kali min 3 kali min 1. Berikutnya ditambahkan min 1 kali 1 kali 1. Min 1 kali 1 kali 1. 1, 1, 2. 1 kali 1 kali 2. Nah, sudah. Terus berikutnya gantian ya. Gantian mulai kita nyerongnya ke kanan atas. Mulainya dari bawah. Kalau tadi mulai dari atas, sekarang kita mulai dari bawah. Kalau tadi arahnya ke kanan bawah, ini arahnya ke kanan atas. Sama nantinya. 1 kali min 3 kali 1. Yang kedua, 2 kali 1 kali 2. Yang terakhir, min 1 kali 1 kali min 1 lagi. Nah, tandanya dikurangkan ya. Jadi hasilnya tadi dijumlah dulu, baru nanti dikurangkan dengan hasil yang pertama ya. Nah, jadi 1 kali min 3 kali 1, 2 kali 1 kali 2, min 1 kali 1 kali min 1. Nah, di sini butuh ketelitian dan kehati-hatian. Jadi tidak perlu terburu-buru pada metode ini, sehingga nanti kita bisa memahaminya jelas dan kita bisa mengerjakannya dengan benar seperti itu. Nah, hasilnya 2 kali min 3 kali min 1 hasilnya 6 ya. Min 1 kali 1 kali 1 hasilnya min 1 berarti 6 dikurangi 1 5. 1 kali 1 kali 2 adalah 2, tadi 5 tambah 2 hasilnya 7. Berikutnya 1 kali min 3 kali kali 1 hasilnya min 3, 2 1 2 hasilnya 4, berarti min 3 tambah 4 hasilnya 1, min 1 1 min 1 juga 1, maka hasilnya 1 lagi. Tadi min 3 tambah 4 sisa 1 tambah 1 menjadi 2, hasilnya 7 kurangi 2, dan tentu kita bisa menyimpulkan hasilnya adalah 5. Jadi determinannya adalah 5 dengan cara perhitungan seperti ini. Kita lanjutkan, belum selesai ya. Berikutnya kita cari determinan X ya. Jadi maksudnya apa ya? Tadi ini ya, itu berikutnya dirubah bagian kolom X ini dengan ruas kanannya yang tadi ya. Hingga nah, jadi kolom pertama ini ditukar dengan ruas kanan pada persamaan seperti itu ya. Saya ulangi lagi. Kolom pertama pada determinan X, kolom pertama ditukar nilainya dengan ruas kanan pada persamaan. Selanjutnya kita lakukan perhitungan yang sama ya. 6 min 3 min 1 min 1 1 3. Oh, ini salah hitung ini. 1 min 2 2 seperti itu dan seterusnya. Terus yang berikutnya 3 min 3 1 atau 1 min 3 3 sama saja bacanya, mau dari kanan turun ke kiri, dari atas turun ke kiri, atau dari kiri naik ke atas sama saja perkaliannya, dan hasilnya adalah 11 dikurangi 1. Nah, kita dapat nilai 10. Berikutnya mencari determinan Y, berarti kolom kedua ditukar dengan nilai ruas kanan pada persamaan awalnya. Maka, nah ini kan berubah. Tadinya kolomnya adalah min 1, min 3, 2 berubah menjadi 6, min 2, 3. Ini diambil dari ruas kanannya. Kan sama, ditulis sebelah kanannya diambil 2 kolom tambahan. Terus kita lakukan perhitungan. Dikurangkan ya, berarti kita memperoleh hasil 13 dikurangi negatif 2, berarti otomatis kita dapat nilai 15. Nah, berikutnya kita melanjutkan mencari determinan. Nah, sama ruas kolom ketiganya diubah dengan ruas kanan pada persamaan awal. Pak, kok sebelah kanannya tidak ada? Nah, tidak ada memang. Jadi karena kita cuma menambahkan 2 kolom ya, diambil dari sini. Jadi diduplikasi.
Seperti itu. Kalau di sini berubah ya berarti ikut berubah. Kalau tetap ya tetap. Lanjutkan perhitungan. Nah, sudah dapat. Berikutnya tinggal kita mencari nilai X, Y, dan Z. Yaitu dengan membagikan antara determinan X dengan determinan awalnya. Mencari nilai Y, determinan Y dibagi dengan determinan awal. Z pun sama. Maka kita memperoleh nilai HP-nya adalah 2, 3, dan 5. Seperti itu. Nah, jadi pada metode determinan ini perhitungannya lebih rumit, tetapi hasilnya insya Allah lebih cepat. Nah, pada metode yang lain itu perhitungannya berkali-kali, ya kan? Ini dipakai lagi, pakai lagi, pakai lagi. Nah, hasilnya pun sama seperti itu. Nah, nanti kalau di soal itu tidak ada permintaan khusus harus menggunakan metode apa, silahkan kalian bisa menggunakan metode yang paling nyaman buat kalian. Seperti itu ya. Kita lanjutkan latihan soal. Oke, di sini ada 4 soal ya. Yang pertama, saya minta dikerjakan dengan metode substitusi. Yang kedua dengan metode eliminasi. Yang ketiga gabungan. Dan yang keempat adalah dengan metode eliminasi juga. Oke, kita silahkan nanti dikerjakan. Dan nanti misalkan butuh diskusi lanjutan, bisa kita nanti agendakan seperti pada waktu sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.